Gue rasa kan emang tipenya yang bule-bule gitu kayak Molan kan. Banget blasteran bro. Tapi kan yang ini bulenya agak bule-bule kuring ya. Kan biasa kan di film-film kayak gitu ya. mau menikah denganku, bisa kan kayak iya. aku mau gitu. Ini pas dia kayak mau nikah sama aku, gue kayak ketawa soang. Gue kayak aduh, pendekatan gue ke anak-anak gue tuh beda. Gue tuh kalau sama anak gue, kalau anak gue udah pakai baju tangan buntung gitu kayak ketekan gitu, pasti keteknya gue pencet-pencet gitu. Kan gue kayak, hah? Ketek gue dipencet. Di momen itu gue pengen ikutan demo. Dalam sepi. Di pohon. Ada cinta yang kau getarkan saat ku resah dalam harap, oh indahnya. Tiba-tiba yang lagu Bani. Ada cinta. Ya Allah, itu umur gue baru 5 tahun, Pak. Saat lagu itu ada. Gue SMA. Kelihatan banget nih, umurnya deketan. Jangan salah, gue adalah kakak kelas laki lu. Aku tahu. Molan pasti punya banyak cerita soal saya. Pastinya. Jadi tuh Molan itu laki lu tuh, dia cuma sebentar deh sama 3. Iya, abis itu dia pindah ke 8 ya. Iya, sosokan pinter dia. Sok-sokan pinter, tapi kayak itu curang deh. Dia pindah dulu ke 3, abis itu liat ada bangku kosong ya di 8, baru dia pindah. Iya, oh iya, strategi. Dia cuma ikut mos doang. Oh, dia sempat ikut mosnya? Iya, cuma seminggu. Mungkin mos di 3 lebih seru kali dia. Iya, jadi dia melihat gue pertama kali kenal gue, kata si Molan, gue tuh ada di semua eskul. Ini beneran gak sih, Pak? Jadi kan masa orientasi siswa itu kan pengenalan eskul kan. Gue tuh hadir di semua eskul dan jadi jagoannya gitu. Basket gue ada, apa-apa ada gitu kan. Enggak, karena emang gue pengen tampil aja. Oh iya, itu pasti ya. Eskul bela diri, ada gak eskul bela diri? Ada, tapi gue kayak ya jadi guys, jadi gini gue bagian yang jubir-jubirnya. Oh gitu. Meskipun gue nggak tahu, gue pernah ikutan. Emang jiwa pick me itu udah ada ya? Iya, udah ada. Kayak pengen lihat adik kelas tuh kayak, wih kakak kelas gila lu, ini udah sembuh. Gila. Itu cewek-cewek kelas 1 tuh udah pada, itu siapa ya kakak yang itu ya? Lebih kapan sih anjing? So ganteng banget tuh tai, kata orang-orang. Nah di situ. Oke. Nah kenalnya lebih tepatnya pas ketika dia itu kerja di Trax. Oh, itu baru bener-bener temenannya? Iya. Gue pikir akhirnya dari SMA kan Rio di 3 kan? Di 3, cuman emang nggak main sempet gitu ngobrol, nggak main gitu. Kalau Renda tuh angkatan lo atau di bawah lo? Renda tuh angkatan di bawah gua. Masih di bawah juga? Sama Mario Wicaksono. Oh, dia seangkatan sama Rio? Iya. Oh, Renda tuh seangkatan sama Rio ya? Sama Rio. Oke. Iya, dia kelas 1, mereka kelas 1, gue kelas 3. Oke. Dan Wancoy itu juga seangkatan lo? Iya. Laki lu, Molan, tiap ada episode lucu, anjing nih di Green Boys. Iya emang. Gue nonton banget, Pai, katanya. Gue nonton banget gitu. Di rumah dinontonin mulu, ya saya ikutan nonton. Itu padahal kan temen-temen dia ya, tapi emang support banget nih, suka banget dia nontonin Green Boys. Dan waktu itu gue pernah punya toko kecil lah di Kemang, di Bangka. Dia namanya Piston. Oke. Nah si Molan tuh ada studio VO seberang-seberangan, jadi sering mampir. Jadi bangor-bangornya gue dia pasti dia tahu. Begitupun sebaliknya. Betul sekali. Gila, itu pernikahan lu sama Molan itu udah berapa lama ya sekarang ya? 2,5 tahun ya, kan gue nikah tuh Mei 2023. Iya. Gue tuh terakhir ngobrol sama lo kan pandemi. Ingat Iya. gak yang kita podcast? Wah, ini ada fun fact. Gue sama Enzi tuh pernah bikin podcast di channelnya dia gitu. Gue tamu. Channel, iya benar-benar iya Ini itu fun benar. fact. Ini Iya, fun benar, fact. Mungkin orang-orang pada nggak tahu semua. Gue pernah berbuat sesuatu sama Enzi. Iya. Udah berbuat sesuatu ya? Live. Kita bikin sesuatu Serem lah. banget. Nggak usah. Kita bikin sesuatu. Oh iya, kita bikin sesuatu. Gua Direvisi.
Enzi tuh punya podcast-podcastan. Iya benar, di Iya, YouTube gue di- waktu itu. iya, Story gue- of Story ya, tapi iya. udah nggak ada lagi sekarang. Di rumah manajer lu. Iya benar. Siapa namanya? Mas Fafa. Masih Fafa? Masih. Masih sama Fafa. Nah, di rumah si Fafa. Set, udah tayang nih. Bat. Wah, ini eksplisit sekali, pembahasan tuh sangat-sangat eksplisit sekali. Tiba-tiba badai menerjang gue. Bener banget. Ya enggak? Iya lagi. Badai menerjang gua. Terus akhirnya manajemen gua ngubungin Fafa. Kayak jangan tayang deh. Dan gak ditayangin. Sampai sekarang nggak tayang. Apa gue tayangin ya? Di saat badai itu sudah tidak ada, apakah aku tayangin lagi Jangan aja ya? dong. Jangan. Wah, itu pembicaraan sih eksplisit gila tuh. Itu seru banget Itu sih. eksplisit gila tuh. Kita masih nggak kebayang bakal ada kejadian itu Asli, sih, karena kan Pai. kita nggak tahu ya, kita tahun depan mau gimana, Ya, itu ini makanya. gimana gitu kan. Gue juga kayak, makanya gue bilang kayak kita dijudge sama masa lalu tuh agak nggak adil juga, karena kan dulu kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang kita masih goblok loh. Iya benar. Gue aja ngeliat tweet gue pertama kali awal-awal 2009. Ini apaan sih ini anjing gitu. Ngomong apa? Iya, Tuh, pokoknya nggak jelas. nggak jelas. Jelek-jelekin orang, ngeceng-ngecengin gitu. Ini apaan sih lu norak gitu kan. Tapi sampai sekarang juga lu bukannya masih kayak gitu, Iya Pai? juga ya. Coba lebih ke gibah Iya, ya. gibah lebih ke gibah diem-diem ya. Iya. Dulu tuh kayak dikeluarin gitu kan. Iya. Kayak lu tolol banget sih. Kayak Sama, gitu-gitu. gue juga nge-tweet tuh ngasal-ngasal aja. Kayak terakhir tuh gue tweet pas gue kawin tuh cukup viral. Bilangnya kayak, nanti kalau gue udah punya pacar, gue gak mau bilang-bilang tiba-tiba langsung nikah aja. Itu 2021 kalau gak salah, apa Iya, 2022. iya. Tiba-tiba kejadian beneran kayak diem-diem langsung nikah. Jadi kayak emang omongan tuh doa. Kayak dia masalah deh sama Twitter itu ya. Sama omongan-omongan di situ. Lu masih main gak sih? Lu masih main gak sih? Gue kadang-kadang kalau gue lagi buka scrolling gitu, panas gitu, hawanya tuh panas. Banget. Kayak makin kesini makin Gue udah panas. deactivate. Oh udah gak ada Udah berarti? dalam waktu mungkin 5 bulan lalu kali ya. Udah gue deactivate. Kayaknya gue akan mengikuti jalur itu Karena deh. menurut gue kayak pas gue liat isinya kok gini ya gitu. Iya. Mungkin udah berubah kali. Guanya mungkin yang tidak bisa mengikuti perubahan ini. Iya, jadi kayak gue daripada banyak mudaratnya. Wow, mudarot. Bahasanya udah mudarot nih. Lebih baik enggak deh. Iya, mendingan kan. kita yang jaga diri kita Iya. aja, yang menghindari gitu rasa-rasa Iya. tidak nyaman itu Daripada kan. kita meminta orang atau memaksa orang untuk berubah gitu kan. Lu ngapain sih gini? Iya. Ngapain? Capek. Capek. Mendingan gue aja deh yang stop. Bener. Gitu. Let them, let be. Iya, biar Keren. kita zen aja. Zen aja, bener. Iya. Gue juga jadinya udah jarang banget buka Twitter karena itu. Karena kayak ya udah lama-lama panas banget, apalagi sekarang juga lagi isunya kan banyak banget. Jadi gue kayak aduh buka Twitter tuh jadi bukan senang-senang, tapi dapat yang berita-beritanya yang kayak lumayan menegangkan gitu rasanya. Iya. Jadi gue main Instagram aja, TikTok ya sesekali main TikTok, tapi juga kayak lebih ke ngeliat-liat apa yang menarik di TikTok kan cepet ya short Iya. video gitu. Tapi lebih main ke Instagram sih gue Iya, sekarang. sama lebih Instagram, TikTok aja. Lu YouTube udah enggak berarti? YouTube tuh udah enggak sebenarnya. Itu kan ngisi pas pandemi kan gue tuh pas waktu Iya. itu bikin story of story ya. Terus udah habis itu sekarang udah nggak jalan lagi sih gitu. Karena 2022 tuh gue cukup kayak terakhir tuh 2022 deh Pak. Habis itu 2023 gue udah siapin, maksudnya persiapan pernikahan, terus gue harus pindahan. Itu kan juga lumayan melelahkan tuh karena kan gue private gitu kan bikinnya. Jadi habis itu gue pergi ke DC, gue udah nggak kepegang YouTube-nya gitu. Iya, itu tiba-tiba lo jeder lo. Iya. Tiba-tiba kan pergosipan kan pasti kan teman-teman kan tahu ya. Pasti tahu dong. Molan sama Enzi. Kapan? Setahu gue Enzi sebelumnya jalan sama ini deh. Sama siapa tuh kalau boleh jawab dong? Teman-teman juga. Masa sih? Tapi kan waktu pertama kali gue kenalan sama Molen, orang yang gue tanyain tentang Molen tuh lo pasti Iya, lupa. Iya. Waktu itu gue podcast di tempat lo. Iya. Terus habis itu gue kayak, Far lo kenal sama Molen nggak gitu? Iya. Terus lo kayak apa-apaan nih? Kayak Iya. lo kenalan nih. Terus habis itu kita pembahasan kita ada tuh sempat lo mention was di podcast itu lo kayak kalau lo ke Burkina Faso lo mau nggak gitu. Terus gue kayak mau nggak ya yang gitu-gitu. Iya. Itu tuh belum baru banget kenalan kayak lewat DM gitu, dia nge-DM gue gitu. Dia yang pertama apaan? Hi, hi, I'm Molen. Langsung kita I'm Molen. Hi Enzi, I'm Molen gitu. Salam kenal ya gitu. Terus kayak itu tuh sebenarnya kan dikenalin sama Uti, ada Uti Uti Buncis. Buncis gitu. Terus kayak kita dipaksa untuk saling follow dan Molen suruh follow gue suruh follow Molen. Terus kita seminggu follow-followan. Habis itu akhirnya dia nge-DM gue. Terus gue juga balasannya kayak Hai Mol, iya gue juga mikir ini gimana kenalan orang dia di Amerika kan Iya. gitu. Terus ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol.
Kita berapa kali dari kita nikah, kita tuh ketemu baru cuma 3 kali. PDKT enggak gitu? Iya PDKT, maksudnya kan PDKT-nya by chat gitu jadinya. Jadi kan kenalan, terus sebulan kita ngobrol lah, chat-chatan segala macam, teleponan gitu. Terus tapi kan nggak pernah ketemu orangnya kan. Abis itu gue kayak, aduh kalau belum pernah ketemu orangnya, terus ngobrol doang. Dia juga mau balik ke Jakartanya masih 2024, itu masih pandemi. Gue juga belum ada kepikiran buat ke US, jauh banget tuh kan gitu. Jadi kayaknya nggak bakal work sih gitu. Akhirnya gue udahin, gak gue respon lagi. Jadi maksudnya kayak gue bilang sama dia tapi lu sempat udah nggak chat-chatan gitu? Iya, jadi pas habis sebulan ngobrol intens, habis itu gue kayak emang seru banget kan ngobrol sama Molen. Maksudnya ya seru aja gitu, kayak temen gitu. Terus gue bilang gue kayaknya nggak bisa deh ngobrol tiap hari intens kayak gini, karena gue lagi dideketin orang lain waktu itu. Jadi ada yang kenalin, maksudnya ada lagi yang mau deketin. Wih gila, ada lagi yang mau deketin. berat. Emang momen kayak di arah-arah mau menikah tuh pasti ada aja cowok yang datang. Godaan ada ya. Muncrat gue. Molen bereaksi apa? Itu kita lagi video callan, dia agak shock kecil mungkin kayak mak gitu kali ya, karena gue dengan sangat yakin bahwa ya gue tertarik sih, maksudnya ngobrol sama lo tuh menyenangkan. Gue bilang gitu, mungkin kalau lo di Jakarta kita ketemu terus cocok ketemu langsung tuh ya mungkin bisa jalan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, maksudnya ngobrol enak di chat, di telepon, kalau ketemu langsung beda kan bisa aja gitu. Terus gue bilang gue mau deket sama orang lain dan gue orangnya nggak bisa kayak berbagi gitu, jadi gue kayak mau nyoba sama orang lain ini. Terus. Jadi karena mereka saling kenal ya gue kasih tahu gitu, maksudnya nih orangnya ini gitu. Terus dia kayak, oh itu orangnya baik banget, maksudnya nggak apa-apa banget gitu, kayak gue kenal baik juga orangnya gitu. Ya udah, terus gue sempet akhirnya deket sama orang itu. Terus ya udah sejalannya waktu ternyata emang nggak cocok aja satu sama lain gitu. Dia itu cukup lama deketnya, kayak berapa bulan gitu. Habis itu udah tuh tiba-tiba gue ngobrol lagi sama temen lo yang satu lagi yang di Amerika. Gimana tiba-tiba ngobrolnya gimana? Kok udah lama nggak? Itu kan kayak gue tuh kenal sama Molen bulan apa ya, misalkan bulan Januari gitu ya Pak. Kayak bulan Juli atau Agustus awal tuh tiba-tiba nyokapnya Molen kan suka masak dendeng enak gitu kan, udang dan lain-lain. Terus lagi pandemi, itu kayak udah masih pandemi tuh, masih covidan. Terus gue tuh ngubungin nyokapnya, karena nyokap gue tuh pengen makan dendeng itu. Jadi pernah lah Januari tuh dikirimin kayak, kak pesanin lagi dong. Gue chat lah nyokapnya Molen kayak, halo tante mau pesan dendeng lagi. Udah kenal sama nyokap? Enggak kan, by chat aja pesan dendengnya gitu loh. Jadi nyokapnya Molen suka. Enggak, jadi dia kan suka open PO dendeng. Nyokapnya suka masak tiba-tiba gitu, terus dijualin ke teman-temannya. Biasa kan baru kenalan dia kayak, mau nyobain dendeng mamaku nggak kan gitu. Dikasih jampe-jampenya lewat makanan gue rasa ya. Terus jadi itu kejadian pas Januari itu ya, pas gue ngobrol sama dia. Nah pas di Juli nyokap gue kayak, mau lagi dong pesan. Gue chat, gue gak ngechat Molen ya, gue ngechat langsung ke nyokapnya, ibunya. Kayak, tante mau pesan makanan ya, biasa aja kayak lo mau beli makanan gitu kan. Terus tantenya kayak, maaf Enzi, tante lagi covid sama saya lagi di rumah sakit, intinya gitu. Terus gue kayak, wah, sampai di rumah sakit kan. Gue tahu nyokapnya juga udah berumur kan, nyokapnya Molen. Terus ya udah akhirnya gue japri Molen. Gue chat Molen, gue tuh kemarin sempat ngechat nyokap lo sakit gini-gini covid dan lain-lain segala macam, lo gimana? Karena pas ngobrol intens sebulan itu tuh kayak ya dia cukup kepikiran lah sama orang tuanya yang udah tua di sini gitu. Kalau jauh terus covid kan, dia kan berangkat ke di situ 2020 pas covid kan. Jadi kayak mencekam aja gitu, kayak gimana nih gue kalau nyokap bokap gue kenapa-napa gue nggak bisa balik dan lain-lain. Akhirnya gue aware, gue chat. Terus dia kayak akhirnya jadi cerita, itu udah nggak pernah ngobrol 5 bulanan gitu kan. Terus akhirnya kita jadi ngobrol lagi. Tapi sebatas itu aja ngobrol karena nyokapnya sakit itu kan. Udah gak ngobrol lagi. Terus tiba-tiba akhir Agustus gue dikirim sama Erigo ke New York. Kerjaan pertama itu, 2021. Terus gue kayak hubungin Molen lagi. Gue bilang, gue tuh mau ke New York sama Candik, sama Reza Candika. Kan temenan juga tuh. Betul. Terus gue kayak, lo kan di DC, bisa kali lo ke New York nyamperin gue. Kita kan gak pernah ketemu langsung. Ini tuh beneran moodnya temenan ya. Udah gak yang PDKT deket yang modus-modus gitu. Gak, emang bener-bener kayak gue mikir, gue mumpung lagi di Amerika, gue mau ketemu Molen deh. Kan kita gak pernah ketemu langsung. Plus ada Candika yang emang temenan gitu. Iya, kenapa enggak? Terus dia kayak, oh gitu, kapan? Tanggal sekian-sekian. Yaudah gue kesana mampir 2 hari. Maksudnya kayak tektok aja gitu. Ya udah dia datang, terus ketemu, oh iya nih mau lu, ternyata teman-teman juga kan isinya, ada siapa, Ayla, Dimitri segala macam, kenal-kenal juga lah gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol, jalan-jalan biasa aja, nggak ada gimana-gimana. Gue kayak, oh ini yang namanya Molen. Terus kayak
oh ya udah gitu. Habis itu gue selesai Erigo, gue ke LA, gue extend sama temen gue Feby ke Vegas nyetir. Gue pengen banget road trip di sana kan. Gua Seru tuh, tolnya seru tuh. Iya, nyetir sendiri seru. Nyetir sendiri terus pertama kali nyetir kiri lagi. Gue kan suka Jalannya banget nyetir. gede-gede. Iya, terus gue kayak berasa, country road nih. Take me home. Iya, ya pada badu. Senora itu sampai bikin reels pakai lagu itu country home. Nora bikin itu, terus habis itu gue ke Vegas berduaan sama Feby karena pengen kayak jalan-jalan ke Antelope segala macam. Molen mulai ngechatin yang kayak abis ketemu dia mungkin dia kayak ih cantik juga nih orangnya. Peletku udah mulai beraksi nih gitu. Kepikiran tuh kayak orang kepikiran nih gitu kan. Gue rasa kan emang tipenya yang bule-bule gitu kayak Molen kan. Banget blasteran bro. Tapi kan yang ini bulenya agak bule-bule kuring ya. Makanya pas gue bilang kayak Enzi ngomongan, tipe dia sekali. Secara look sih tipe dia, asal nggak ngomong aja. Terus ya udah abis itu dia ngechatin, terus gue iseng aja, gue bilang kayak malas chat-chatan atau apa. Gue bilangnya kayak kalau mau lo kesini aja, kita kan belum ngobrol banget. Ke Vegas maksud gue, habis itu kan gue mau ke LA lagi kan, road trip lagi. Itu udah ada mood lo kayak lebih boleh nih lucu gitu. nih gitu. Belum kesana, tapi gue udah kayak ya kan emang ngobrolnya nyaman ya Pak. Jadi pas dia ngechatin lagi gue tahu nih pasti ketemu di New York kena tuh kan gitu kan. Pasti kena nih pasti. Pas lihat tasnya kayak gue kan mau sering kibas-kibasin rambut gitu sebenarnya. Padahal nggak gerah di situ. Padahal adem. Terus dia kayak dari DC ke Vegas tuh 6-7 jam gitulah flightnya, jauh. Jadi gue pikir dia gak bakal nyamperin dong. Gak tau dia nyamperin. Tiba-tiba dia terbang lah dari DC ke Vegas. Terus gue sama Feby kayak, Feb ada mau nyamperin aku nih siang kemarin gitu. Terus emang kamu suka? Emang kamu mau? Ya suka sih suka. Tapi ya aku gak kepikiran buat pacaran atau gimana juga. Gue capek banget LDR Indonesia Amerika gitu kan. Ya udah akhirnya dia datang, terus gue melihat effort itu. Habis itu kita ngobrol sama Feby juga, nggak gimana-gimana kita ngobrol. Kita road trip dari Vegas ke LA. Terus di LA kita ngobrol apa segala macem, main apa lalili lah gitu. Besokannya dia balik lagi ke DC. Nah pas sebelum dia balik ke DC dia ngomong kayak mau nggak coba jalanin serius kayak ngobrol yang lebih yang intens sampai eksklusif intinya gitu. Pakai bahasa Inggris ya nggak bisa gue ulang. Saya ngerti tapi saya nggak bisa ngulang. Terus lu jawab apa? Gue kayak mikir itu kan Septemberan, Februari 2022 tuh gue akan ke New York lagi emang. Karena gue udah beli tiket John Mayer waktu itu. Sebelum ketemu Molan ya, sebelum deket sama Molan. Jadi gue kayak kayaknya nggak apa-apa deh gue ngobrol sama dia intens kenal. Karena gue 6 bulan lagi juga bakal ke Amerika sebulan. Jadi akan lebih lama ketemunya. Akhirnya gue iyain karena gue juga gak lagi deket sama siapa-siapa. Ya udah 6 bulan itu kita intens ngobrol. 2022 ketemu lagi sekali. Abis itu LDR lagi 6 bulan. Ketemu lagi di 2022 September. Gue dilamar. Wow. Jadi ketemu ya pertama jadian. Jadiannya gimana? Di mana? Ya gak ada, jadi kan dia bilang eksklusif itu tadi. Terus gue jalanin gak ada yang kayak Dor mau jadi pacar aku gak ada gitu. Udah gak ada gitu-gitu tuh. Kan dia agak-agak kebule-bulean ya, ala-ala gitu loh. Ngomong I love you aja tuh kayak udah bener-bener sampai hati baru ngomong I love you. Gue kayak kalau kita kan sayang deh sama kamu gitu kan. Enggak, dia gak gitu. Love tuh kayak berarti banget di mata-mata nih padang bule ini. Terus habis itu ya udah gue ketemu lagi di 2022 gue ada 2 kali ke Amerika. Yang pertama yang tadi nonton John Mayer, terus yang kedua kalinya dia ngelamar gue di New York juga. 2023 dia datang ke Jakarta, nikah. Jadi abis itu gue nikah 2 minggu kemudian gue ke DC. Sampai DC gue gini, gue kata-kata pede juga nih gue ya nikah baru ketemu 3 kali gue bilang gitu. Mudah-mudahan ya Allah orangnya baik. Udah saya tinggalin karir kita di Indonesia. Iya lagi bener. Tunggu deh, lu memutuskan untuk mengiyakan tuh gue banyak pertanyaan nih. Soalnya kan kita kan gue sama Molen juga jarang ketemu kan. Udah lama gak update jadinya. Ngelamar tuh ala bule atau kayak Indonesia? Indonesia kan kayak ngomong, kita mau nikah nanti ngelamarnya sekian. Kalau bule kan tiba-tiba zeng gitu. Ini cara apa? Jadi sebelum gue ke Amerika yang 2022 September itu, dia tuh udah sempat ngomong kalau misalkan dia tuh mau ngebawa hubungannya tuh ke arah yang lebih serius lah. Dia bilang gitu kayak
dengan ya dia juga kan udah berumur ya. Gue nikah tuh dia umur 39 kalau nggak salah. Jadi dia kayak mau nggak gitu ke arah yang lebih serius gitu. Terus gue kayak ya mau aja sih, gue coba jalanin aja dulu. Kita kan akan ketemu lagi nih bentar lagi 2 bulan lagi gitu. Cuma sebatas itu. Nah pas ketemu yang di New York itulah di Dumbo itu di Brooklyn Bridge, dia kayak enggak, kayak pakai bahasa Inggris lagi ya tentunya ya. Gitu, dengan memberikan cincin. Aku kayak oh mau, let's go gitu. Berdua doang tuh. Berdua, enggak, ceritanya emang lagi kita konsepnya dia udah konsepin gitu, ada fotografer gitu-gitu. Sebenarnya gue kayak keidean karena kan gue nggak tahu 2023 gue akan ke New York lagi atau enggak. Jadi gue emang bilang kayak kita foto-foto yuk ala-ala pre-wed gitu. Jadi kayak kalaupun emang emang waktu itu pada mikirnya nggak jadi pun, yaudah yang penting punya foto. Kalaupun jadi kan asik nih daripada pre-wed di New York. Iya juga sih. Iya juga ya. Mumpung gue kesananya kan dibayarin brand sebenarnya kerja. Sekalian. Anjing juga sekalian, ya. Tapi itu oke loh. Itu gue mah orangnya realistis aja. Gue bilang kayak dia kan, masa foto-foto priwet? Nih orang udah tahu ya mau gue lamar gitu kan. Gue bilangnya nggak foto priwet, kita foto-foto aja tapi lucu-lucuan kayak foto couples gitu. Gue bilangnya tuh. Jadi udah ada teman gue yang foto-fotoin. Ternyata dia udah janjian sama teman gue ini untuk kayak lo record ya, lo foto-fotoin pas gue mau ngelamar ini. Gemeteran tangannya Molen kasetra, bener-bener kayak gemeteran. Gue kayak kenapa? Ketawa ngakak banget Pak. Bukannya kayak kan orang kan dilamar kan terharu kan. Gue gak bisa loh. Kan biasa kan di film-film kayak gitu ya. Mau menikah denganku, bisa kan kayak aku mau gitu. Ini pas dia kayak mau nikah sama aku, gue kayak ketawa soang. Gue kayak ngapain lo gitu. Malah sampai kayak saya bisa stop nggak, bisa lo bisa diem nggak ketawa lo. Ini momennya udah tangannya masih gemeter gitu, lo bisa diem nggak ketawanya gitu. Kalau nggak gue lanjutin nih kata-kata gue. Dia sampai gitu baru gue kayak ya udah lanjutin. Geli banget gue tuh kalau salting ketawa. Anjing juga sih momen-momen romantis lu ketawa sih, bangsat banget lu sih. Iya makanya. Sekarang gini deh Pak, kita kan 11-12 apa juga kita bercandain. Iya sih. Coba lo bayangin lo bisa kan kayak gitu ngelamar, lo juga pasti cengengesan menurut gue. Kadang-kadang formal tuh kadang-kadang bikin kayak gak bisa gitu ya. Geli gitu kayak cie gitu loh. Kayak cie. Terus bule-bule di sana tuh kan kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu langsung kayak iya. Jadi gue gak fokus ke Molen, fokus sama sekitar gitu. Gue paling gak suka jadi center of attention. Gue kayak malu bangun gitu. Lu yain? Gak yain. Masukin cincin. Cincinnya nemu di mana tuh yang lubangnya sama? Dia beli, dia tip sama adiknya. Terus ini astagfirullahaladzim, ini sebuah fun fact gak pernah gue ceritain di podcast lainnya. Akhirnya bisa ngomong gitu ya. Jadi Molen tuh bilang gini pas gue mau flight ke US yang September 2022 itu, dia bilang mamahku mau nitip barang buat aku, boleh nggak nitip sama kamu di koper kamu, maksudnya nitip sama gue lah gitu. Ya gue bilang boleh lah, kasihan emaknya udah gak ketemu sama anaknya lama, mungkin mau bawain sesuatu gitu. Ada box udah dibungkus sedemikian rupa. Gue bawain lah kotak itu maksudnya kotak bungkusannya itu di koper gue. Sampai ketemuan di New York, gue kasih kan, Mol ini titipan mama kamu. Ternyata cincin kawin itu saya bawa sendiri dari Jakarta. Tuh isi kotak cincin, ini tipe mama adiknya suruh beliin kan, adiknya perempuan. Lobangnya tau dari mana? Kegedean pastinya. Oh dia nggak minta orang rumah lu untuk bisa, ngukur gitu? Dia minta tolong adik gue segala cara dan lain-lain. Cuma pada saat itu kan gue kayak mau New York Fashion Week nih, ya kurusin lah badan kita. Ya jari-jari kita ikutan mengecil lah. Jadi ya tetap kegedean. Cincin lamaran itu kegedean. Iya karena ikutin size yang adik gue pasti juga gak ngerti kan. Beda lah gitu. Cuman ya tetap apresiasi, gue ngakak banget sih kayak jadi gue yang bawa dari Jakarta, kan lu bisa beli di toko emas ini, gue bilang gitu. Kayak nggak ada aja nih toko diamond di sini, gue bilang gitu. Terus katanya aku nggak ngerti, kata Molen, aku nyuruh adikku yang cariin gitu. Lucu-lucu. Dan akhirnya tuh dari situ tuh lu break dari karir deh. Iya, jadi ya udah habis itu kita langsung mempersiapkan pernikahan. Terus gue kayak ya ada galaunya gitu sih. Maksudnya kayak gimana ya? Ini kan satu fase kehidupan yang baru, yang bener-bener akan beda gitu. Gue mikirnya bisa nggak ya gue jadi istri, terus istri diplomat juga kan gue akan ikutan organisasinya dia juga, ibu-ibu DPW DWP itu. Pernah lo? Iya dong, harus gabung-gabung gitu.
Iyalah, gue sanggulan sendiri. Wow. Gue make up sendiri nggak apa-apa deh, nggak harus yang gimana-gimana banget. Nyanggul sendiri, masya Allah, gue kayak nggak bisa lihat dong malahnya gimana gitu loh, kayak 17-an di sana. Gue kayak itu seru banget. Ya udah, jadi siap nggak ya gitu. Terus ada beberapa kerjaan kan mungkin yang harus gue batasin berarti gitu. Jadi nggak bisa yang terlalu mengeksplor lah ibaratnya. Ada apa yang dibatasi? Ya kalau misalkan gue syuting film, perannya juga kan jadi nggak bisa yang terlalu gimana-gimana Iya, Pak. Karena kan ya iya, gue menjaga ngejaga nama baik suami gue juga Betul, gitu. betul. Karena kita nggak tahu ke depannya dia akan jadi pejabat publik atau enggak gitu Iya. kan. Jadi ya ada keterbatasan itu. Cuman satu sisi gue mikir nggak tahu ya, gue yakin aja sama Molen. Kayak mau ditanyain kayak he's the one juga nggak ngerti, kayak oh gimana banget, enggak. Definisi doang juga nggak paham Gak gitu. ada Iya, gue, iya, tapi gue iya, mikirnya betul. gue sama dia bisa sahabatan sampai tua aja. Kayak bisa jadi partner hidup gitu loh. Iya. Kayak ngobrol, komunikasi sama Molen itu cocok gitu gue. Komunikasinya tuh dia ngerti bahasa gue ibaratnya. Maksudnya bahasa yang kadang-kadang gak bisa gue ungkapin ketika gue marah misalkan. Dia tuh ngerti gitu, dia lebih tenang. Karena kan aku orangnya sangat kurang tenang ya. Begajulan lah ya. Begajulan. Nah dia tuh lebih tenang gitu kayaknya. Ngerti gak? Dan Jadi dia kayak paham. dia paham. Jadi gue kayak ngerasa kayak gue siap deh untuk ngejalanin kehidupan baru tuh sama dia gitu. Terus gue emang dulu pernah banget ngomong gue tuh pengen balik keliling dunia atau ngerasain tinggal di luar negeri. Sama kok pas ketemu sama dia dan kerjaan dia diplomat, gue kayak apa ini ya jawabannya. Kan kerjaan dia juga akan pindah-pindah gitu. Ya udah, jadi gue kayak suges aja kayak oke, gue mau coba gitu. Somehow yakin aja. Ya udah deh. Terus Lu gue berapa menikmati tahun di banget. sana? Setahun ya? Setahun lah, kurang lebih 11 bulanan Iya, gitu. lu break dari Tonight Show ya? Break dari Tonight Show. Terus gue mikirnya kayak udah cuma bentar. Gue sempet ada kerjaan yang ke Paris gitu kan. Ya, Terus kayak gak tahu ya, emang aura di luar negeri tuh bikin gue juga jadi ngerasanya kayak gue beneran kayak bule gitu rasanya. Pas balik sini kok balik normal lagi ya. Tapi bener lu, gue pometan kagak luntur pometnya. Kayak udaranya kok beda ya. Cuacanya enak gitu ya. Foto di langit kayaknya cuma langit doang sama taman. Kok langitnya beda ya gitu. Ini kamera gue yang bagus pengen enggak sih? Langit ya ternyata. Iya, terus kayak gue kan kerja dari 2010 ya Pak. Jadi Iya. kayak momen break itu ternyata momen gue mengenal diri gue juga gitu. Jadi kayak adaptasi sama kehidupan baru sebagai istri, iya. Tapi gue juga jadi mengenal diri gue karena selama ini gue sibuk kerja buat keluarga sampai kadang-kadang nggak ada waktu buat istirahat, nggak ada waktu buat diri gue sendiri. Jadi di sana kan gue nggak kerja, akhirnya gue bisa masak, gue belajar masak. Yang ternyata emang ya gue suka masak, tapi karena kebutuhan aja mager. Di sini kan segala sesuatu lebih gampang, beli aja, lebih enak juga by the way gitu kan. Kalau di sana kan kayak nggak, gue mau masak gitu, gue jadi rajin banget masak. Terus gue akhirnya lari half marathon. Wih, Latihan. mantap. Si pernah tuh paling jauh 10 kilo itu juga udah mau nangis. Kayak ngapain sih lari gitu kan. Ini Kayak maraton lagi nih. Ini half marathon 22 kilo. Gue kayak bisa ternyata aku ya gitu. Terus Oh, jadi banyak yang di-unlock tuh. banyak yang gue unlock. Terus gue kayak Molen kerja ngapain. Gue emang orangnya bukan yang clingy banget ya. Jadi kayak dia kerja sibuk juga gue ya ke taman, baca buku. Bener-bener kayak apa yang dilakukan tuh di film-film kita lakuin. Dia kayak kita mau di taman piknik baca buku gitu. Pas lagi baca buku ketawa sendiri. Mungkin orang bilang ih ini sakit nih orang gitu. Karena gue kayak gue kayak gini gitu. Kayak seru banget gitu kan. Jadi banyak yang akhirnya gue kena, maksudnya itu tadi kayak menikmati momen kesendirian gue. Karena kan gak punya teman juga kan. Ya ada teman-teman yang di KBRI juga atau teman-teman sekolah gue juga. Jadi gue sempat ambil course gitu. Ambil kayak English course gitu 3 bulan. Terus cuman ya itu kan sahabat-sahabat gue semuanya di sini kan. Jadi gue lebih banyak momen sendiri lah di sana dan gue menikmati banget itu, dan itu ngebikin hubungan gue sama Molen juga jadi lebih kuat gue rasa, karena kita habis nikah bener-bener langsung berdua di negara orang, ngadepin semuanya sendiri, baru gue nggak kerja, jadi gue juga jadi lebih fokus untuk kenal karakter dia, begitupun sebaliknya gitu. Yang lu akhirnya tahu diri lu tuh ternyata gue tuh seperti ini, itu apa? Ternyata gue suka slow living. Gue pikir gue udah terlalu biasa sama pace yang cepet banget dengan kehidupan Jakarta gitu kan. Terus kerja terus kayak ya gue suka kerja. Gue pikir gue orangnya suka kerja, suka aktivitas. Ternyata gak ngapa-ngapain itu juga bisa gue nikmatin. Slow living tuh nyaman banget buat gue. Kayak tinggal di DC kan, DC tuh sepi kan dibandingkan lo tinggal di New York, di LA gitu yang hektik ya. Kalau DC tuh sepi banget Pak, karena rata-rata kan orang di sana ya kalau nggak dia orang-orang kedutaan atau dia World Bank ya, pokoknya gitu-gitulah pemerintahan kan. Distrik pemerintahan ya.
Jadi ya sepi gitu. Nggak tahu, gue menikmati itu. Terus gue juga jadi kayak lebih sadar bahwa gue ternyata bisa hidup sendirian. Itu tadi, maksudnya kayak gue nggak harus sama teman-teman juga, ternyata gue bisa gitu. Maksudnya malah lebih berkualitas hubungannya. Jadi gue malah tahu teman-teman yang ngecekin gue siapa. Terus kayak lewat video call juga masih bisa kok, hubungan itu tetap masih bisa kita jaga walaupun jaraknya tuh jauh. Yang teman deket lo tuh akan tetap jadi teman deket lo walaupun lo nggak ketemu berapa bulan atau berapa tahun gitu. Gitu itu sih. baru ketahuan di situ. Belajar masak, akhirnya sering masak juga. Iya, terus olahraga, jadi rajin, jadi hidup sehat gitu loh. Kan di sini kita mau tidur pasti bisa sampai kerja sampai pagi, tidurnya nggak jelas. Belum nggak sempet. Terus bangun udah langsung pergi lagi. Iya, jadi kayak seru. Masakan apa yang akhirnya lu bisa di sana? Banyak banget. Yang jagoan lo deh. Anjing gue enak lagi masak gini. Gue jago masak rawon. Ya nggak nih, mana ada asisten gue dicobain tuh rawon. Enak rawonnya. Terus gue masak soto. Terus bikin pecel ayam. Masakan Indonesia semuanya. Karena gue suka banget makanan Indonesia kan. Jadi kayak macem-macem. Terus apalagi ya, kayak tongseng gitu gue bikin. Bisa lu? Bisa. Gila, itu belajar di sana semua? Iya. Gila. Lihat dari YouTube tetap caranya gimana. Tapi kata Molen enak ya? Demi Allah enak katanya. Pernikahan kan baru 2 bulan teman-teman waktu itu. Kalau dibilang gak enak ya kelar dong hidup kita. Malah naik 6 kilo dalam setahun. Kayak gara-gara masak. Ya kita masak banyak. Kan kita gak tahu takarannya kan. Kayak gue masak aja banyak. Hampir gue tuh bener-bener kayak, makan ya sayang, banyak banget nih makannya. Habisin cuma 2 orang. Jadi kalau makin makan gue sampai lupa nawarin Angie makan. Lu makan atau minum gak Ji? Ini beneran bisa dimakan? Bisa. Mie atau lu mau kopi atau minuman apa? Kopi apa? Ya? Kopi boleh kali kopi ya? Kopi apa? Hitam atau apa? Susu atau apa? Kopi susu deh boleh. Kopi susu. Kalau mie ntar dulu deh. Ya udah, minum aja ya. Gue fokus nanti nggak ngobrol kita makan. Gue udah lupa nawarin. Lu kopi susu tuh yang ini aja nih yang koko ini granula. Gitu. Oh gitu, di sini konsepnya bisa sambil makan ya? Bukan kami, yang kami telur doang tuh. Oh, bakso ada bang? Bakso nggak ada. Oh nggak ada. Ada keluar kok. Oh kirain. Ih mantep juga ya pak. Kita pakai AI. Gue kira ini warkop polim soalnya beda. Tapi dia oke loh, dia respect gue. NC datang pas opening. Datang dong, support. Respect, thank you Zia. Support. Iya, Molen waktu itu nggak bisa ya Molen ya? Datang juga dia. Datang malam datang. Waktu itu janjian sama si dia, sama Molen. Akhirnya datang si Molen. Kalian pada sibuk banget pasti ya, opening kan udah banyak semua temen lo udah pada datang. Jadi LC kita. Iya bener. Iya, muter parah. Tapi gila gitu. ya, gua pertama kalinya nyetir di Amerika. Gara-gara itu accident aja. Teman gua ngantuknya parah, nggak bisa tidur, jet lag gitu kan. Nyampe kita kan di sana kan kalau nyewa mobil tuh gampang banget. Gampang dan murah. Gampang dan murah. Dan SIM kita tuh berlaku. Iya bisa, bener. SIM kita berlaku meskipun bukan SIM internasional. Iya betul. Tetap berlaku, bisa. dikasih. Gue sama teman gue yang udah biasa nyetir, dia ngantuk banget, jalan gini-gini. Terus, gue kenapa nih? Gue gak bisa nyetir, Par. Lah, gue nyetir deh. Gue nyetir pertama kali nyetir kiri. Itu chaos kan, lumayan deg-degan kan? Deg-degan, jadi pas persimpangan perempatan tuh. Iya itu paling susah tuh. Gue baru tahu bahwa kalau misalnya mau nunggu ada sebelah sini. Iya bener. Gue diklaksonin, difaki-fakin sama orang. Wah, gue kenapa ini? Gue kenapa ini? Gitu. Oh ternyata di jalur sendiri kalau buat nunggu. Wah. Bener. Terus kayak misalkan ada lampu merah yang kayak dari sana apa misalkan dari sini gitu. Kayak dia hijau, itu saatnya kita kayak jalan juga gitu. Tapi kayak kesana tuh kayak kita mau menabrak dia gitu loh. Kan gitu gue pakai Google Maps kan. Set diarahin nih. Gue mau ke Airbnb kita lah di LA tuh. Tapi Airbnb kita di LA yang per ujung-ujungan dah. Masuk perumahan cuy. Tiba-tiba ada truk malangin. Set. Terus? Pas gue malangin, set. Gue klakson gak ya? Meksiko tatoan gede-gede. Iya. 3 orang gitu. Iya benar. Wah anjing ini mafia apa gimana nih? Gue gak berani kelas. Mau gini nih, gak berani. Nungguin sejam. Belakang tiba-tiba ada mobil Wrangler. Kalau mobil lain tuh gimana? Mobil Wrangler ada. Yes, ada orang. Orang Amerika kan. Jadi kayak biar dia ngelakson dah. Iya. Temennya.
Jadi gue nunggu di situ. Temen gue tidur. Wah anjing, itu maghrib tuh. Mereka ngobrol. Terus mereka ngeliatin gue cuma gini, deketin gini, terus ngobrol lagi. Wah, ini gue kenapa ya? Pasti dikira juga lo orang Meksiko deh, gue rasa. Itu sejam Zi. Iya emang. Wah, itu gedek-dekan nunggu. Ini kenapa? Tiba-tiba kan soalnya kan yang gue tahu ya, senjata kan regulasi di sana kan masih itu kan. Bener. Iya. Gue juga takut banget pas gue di DC juga ada pengalaman takut karena ya hal itu. Maksudnya kan iya penembakan dan lain-lain. Senjata tuh kan juga lagi serem ya, kriminal di sana. Kan beli di sana kayak gampang banget gitu kan? Iya, nggak ngerti gue gimana. Pokoknya ya serem lah gitu. Ada momennya gue sama Molon dan homeless di sana tuh juga kayaknya agak-agak karena mungkin ada ya narkotika dan lain-lain gitu. Jadi ada momennya gue sama Molon jalan siang-siang. Terus gue kayak Molon bilang gini, tiba-tiba nih Molon bilang belok kiri kita nyebrang. Gue kayak kenapa emang ya? Belok kiri kita nyebrang. Dia cuma ngomong gitu doang. Terus apaan sih, kan pinter. Apaan sih gitu kan. Belok kiri kita nyebrang sekarang. Nah ini jalannya cepet banget nih ninggalin gue. Gue kayak apaan sih jalan cepet, bete. Kayak gak jelas gitu kan. Itu cewek di belakang kita udah megang pisau. Kayak, serius loh? Iya, cegil aja. Maksudnya emang kayaknya banyak gitu tuh, banyak banget. Gue nggak tahu dia kenapa. Pokoknya ya dia aneh emang. Jadi dia ngomong-ngomong sendiri tapi tangannya dia tuh udah megang pisau. Terus kan kalau dia tiba-tiba itu kan kita mau ngomong apa? Kan dia juga nggak sadar itu dia begitu. Jadi kita harus kabur kan? Perempuan ini jiwa Ciputatnya keluar. Kan tetap nunggu dong kalau mau nyebrang. Molon bilang ada perempuan megang pisau. Gue nengok, Mbak gitu kan, nyebrang nggak pakai aba-aba. Di tempat yang bukan harusnya nyebrang. Kayak Molon langsung, lah gue udah ninggalin Molon, gue udah di samping. Gue kayak beneran megang pisau deh? Beneran apa ini megang pisau beneran? Lu tanya Molon deh. Ada beneran megang pisau kayak jalan-jalan aja nggak jelas. Lah kalau di jalan-jalan tiba-tiba iseng kayak halo gitu kayak iya amit-amit coy. Na'udzubillah min zalik gitu deh. Gue nggak berani tuh sendirian malam-malam keluar gitu. Gue pertama kali ke LA kemarin, pertama kali ke New York juga tuh gue rada-rada culture shock sih. Iya. Di New York orang minta rokok kayak minjem korek. Iya banget, parah. Bagi. Udah gitu gue nggak bilang boleh, ngambil aja. Iya. Ada yang misalnya rokok nih gue taruh tempat sampah, buat rokok gitu depan gedung rokok kan. Tiba-tiba ada orang jalan gini terus ngambil rokok gue gini. Lah itu kan rokok gue ya, kagak bilang-bilang. Ngasal aja ngasal. Terus satu dikantongin, satu dia pas, wah 2. Ini gini apa gimana sih? Untung nggak diambil 2 dikasih lo sebungkus sisanya diambil. Satu-satu. Ini gimana sih? Diterakin orang, gue gak ngerti bahasa apa. Wah ini gila sih gue bilang. Gue pertama kali ke New York juga panik, takut gitu loh Pak, karena either itu homeless atau ya di under substance atau apa. Emang tuh orang-orang itu tuh kayak bener-bener bisa neriakin kita di depan muka gitu kan. Awal-awal gue kabur bener-bener yang kayak abis sih gue gitu. Tapi sampai akhirnya gue udah kebiasa kalau mereka kayak gitu diliatin aja. Kayak jangan lo berasa, maksudnya kalau gue jangan kelihatan kayak gue turisnya atau orang pendatang gitu. Jadi kayak udah gue liatin asal, atau kalau misalkan emang dia udah agak-agak ya nggak normal atau baru. Emang itu bener-bener jangan lihat matanya gitu. Soalnya gue pernah diikutin sama ya cowok gitu di DC karena sepi banget kan. Gue lagi mau pilates, gue diikutin, gue berasa kayak kok gue diikutin ya. Ini sepi banget nih jalanan. Terus pas gue nengok, iya bener gue diikutin. Nih cowok udah ngeliatin gitu kan. Terus African American gitu. Terus gue udah mati gue, gimana ya. Gue lari masuklah ke satu tempat gym gitu yang bukan tempat pilates gue, tempat gym orang. Bener gue lari, dia lari. Jadi gue masuk tempat gym itu dia gak bisa masuk tuh. Terus gue bilang sama orang kayak, iya gue ada yang ngikutin gue nih gitu. Terus kayak yaudah lo masuk sini dulu aja, lo jangan sendirian. Maksudnya jalan kaki di sendirian di area sini tuh ternyata serem. Dia bilang gitu. Masuk gak? Enggak, dia cuma nungguin di depan gitu. Akhirnya gue gak pilates, gue nge-gym di situ. Terus di sebelah dia lagi gini, bro, mbak, kenalan mbak. Ya, tapi banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Serem. Soalnya kita nggak tahu kultur dia. Marah-marahin orang kan bahasa-bahasa yang kasar. Kayaknya mungkin mereka udah biasa. Kan kita kaget ya. Kadang-kadang gue pakai earphone gitu. Di sana jalan tuh selalu pakai earphone. Rata-rata orang-orang pakai earphone juga. Tapi nggak gue nyalain lagunya. Jadi gue lewat di kayak gangster gitu kan, sering kayak ada gangster ngumpul gitu di deket 2 blok dari rumah gue. Gue kayak pakai earphone, terus gue mikir, Zi, lu tuh orang Indonesia, tapi muka lu orang nggak tahu kalau lu orang Indonesia. Jadi lu stay cool aja gitu kan. Jadi gue kayak berasa lokal aja, padahal udah hati gue udah gitu kan. Dia gak gue nyalain lagunya. Dia manggil-manggil kan.
Padahal nih air mata di sini udah nahan nih. Kalau gue syuting film keluarin air mata sebelah kiri bisa tuh netes langsung. Gampang nangis. Gue kayak takut banget. Tapi serem sih. Lu kebanyakan orang-orang itu yang kayak African American yang bener-bener di muka lo kayak gitu. Iya. Terus minta duit gitu. Iya. You have a dollar gitu. Iya. Terus gue dimaki-maki. Lah Gitu. serem banget gue bilang. Ih, Ya kalau lu aja takut gitu kan. Iya. Oh betul. Minuman udah jadi nih. AI, buat AI enggak? AI. Kita pakai AI. Tuh, canggih. Ih cakep tuh. Mobil listrik ya. Iya makanya. Asik. Terima kasih. Tuh. Seru sih kapan-kapan trik bareng. Iya, memolen juga tuh. Lah, sekarang dia balik-balik ke DC nggak? Enggak. Memang tugas dia udah selesai. Jadi kayak dari 2020 sampai 2024 awal udah selesai, balik ke sini 3 tahun. Harusnya nanti 3 tahun kayak 2027 tuh udah mulai masuk bursa yang bisa dikirim lagi ke luar negeri untuk posting. Gimana kalau misalnya dia keluar ke daerah Bangladesh misalnya. Kota Dhaka, Bangladesh. Saya gimana ya? Takut saya salah ngomong lagi di Twitter. Lihat ntar deh. Iya, lihat ntar deh. Tapi kan sebelum nikah itu memang ada kayak konseling gitu sama orang dari Kemenlu-nya bahwa lo siap nggak nikah sama diplomat, lo harus siap untuk nemenin dia di dimanapun dia ditempatkan gitu. Terus gue kayak ya ngobrol sama Molen ya itu resikonya. Dia cuma bisa gimana caranya dia kerja yang benar, ibaratnya kayak dia berusaha untuk ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin nyaman untuk gue atau sampai misalkan kita punya anak kayak gitu. Nggak bisa milih kan kotanya kan sama negaranya. Nggak bisa sih, ya mungkin dia bisa ngasih opsi kayak dua option yang dia mau gitu atau dia targetnya dia gitu sesuai sama bidangnya. Tapi ujung-ujungnya akan dilihat lagi di kota mana atau negara mana yang lagi kosong sesuai sama jabatan yang pas sama dia lah gitu. Gitu. Jadi dan itu resikonya udah tahu dari awal. Udah tahu dari awal gitu. Ya harus support lah. Maksudnya kalau misalkan ditempatin di Dhaka gitu, tapi kayak negara-negara yang mungkin jauh antah berantah, terus kayak Kongo misalnya. Iya. Tapi mau nangis. Kan takutnya ngomong-ngomong gini doa ya. Kita ngomongin Eropa ini, Pak. Iya. Siberia. Eropa. Oh iya Eropa. Amsterdam, Den Haag boleh. Seru ya. Enak dong. Sepedahan di sana. Let's go. Kan ini ngomonginnya orangnya beda kan. Lu juga kalau visit kita kan enak gampang. Iya ke Belanda. Main ke rumah kita seru tuh. Yang enak-enak aja kita bahas, Pak. Takut. Kalau ke Belanda enggak apa-apa dong. Ya enggak apa-apa dong. Enggak, kalau karir lu misalnya lagi apa? Lagi jalan apa gitu misalnya. Iya, makanya ya nggak apa-apa juga. Kan gue mikir gini, industri kreatif ini, maksudnya entertainment industri ini tuh bisa nggak ada batasan umurnya menurut gue. Kayak Ibu Christine Hakim gila tuh. Oh iya, sampai tua sampai juga. Sekarang juga masih berkarya dan karya bagus banget. Dan ya Ibu Widiawati gitu kan, kayak buset deh, sampai sekarang juga masih berkarya. Rano Karno. Tuh lagi bukan. Jadi wagub. Iya, tapi gue nggak mau jadi wagub sih. Gue Iya juga. No contohnya Rano Karno ya, jadi wagub. Masih banyak yang lain. Iya. Ya udah, intinya kayaknya nggak apa-apa juga untuk break berapa lama. Dan sekarang kan di era digital juga. Kalau misalkan gue di sana terus bikin YouTube keluarga, misalkan kayak sesuatu yang menarik, aktivitas gue di sana bisa aja. Atau bisa pulang pergi. Misalkan bisa bolak-balik ke sini kalau ada kerjaan kan nggak menutup itu juga karena Molen tetap mensupport gue gitu. Prioritas gue sekarang lebih ke keluarga, bukan ke kerjaan lagi gitu. Oke. Kayak misalnya kemarin tuh yang lu ke Paris tuh masih bisa dilakuin ya dari Amerika ya? Masih bisa sih. Lu ketemu apa tuh yang ketemu artis luar tuh ya? Ya ketemu Kendall. Itu idola gue banget lagi, parah. Itu acara apa sih? Itu acara salah satu brand kecantikan gitulah. Mantep. Akhirnya balik lagi, sempat Tonight Show lagi kan? Saya pikir 2023 saya berangkat. Abis itu gue mikir kayak 2024 balik juga gak berasa. Abis itu ntar ada Boyen, ada siapa gitu kan. Nanti kalau aku balik lagi, comeback lagi ya aman aja. Kita pulang tuh TV udah gak ada, udah ganti nama. Oh lu gak sempet comeback ya? Gak sempet comeback. Pas kita mau comeback udah mulai rusuh ganti nama. Oh di itu dan di Vindes yang reunian. Iya di situ. Ya karena udah gak ada TV, kita bikin di Vindes. Kan solid banget kan.
kan. Fans kita juga lumayan garis keras lah tuh yang militan. yang militan Militannya juga banyak kan, banget. yang Tonight Show. Gue aja 5 tahun, mereka udah 10 tahun apa berapa belas tahun gitu. Jadi masa udahan tanpa ada pamitan ibaratnya gitu. Jadi kita bikin lah special show kayak terima kasih buat penonton kita dan lain-lain. Karena TV udah gak ada ya bikinnya di Vindes. Gimana lagi? Sekarang juga punya acara sendiri di Vindes. Iya. Apa namanya? Tada. Ya karena kita kangen kerja bareng berempat. Karena kan susah nemuinnya kan kalau nggak kerja bareng. Ya udah akhirnya jadi bikin program yuk. Berempat si Tada ini gitu. Dan main film juga sekarang lagi. Yakin nikah berat. Alhamdulillah. Pas banget gak Pas sih? banget nih. Lu mau nanya keyakinan soal nikah, udah nanya Enzi aja. Gila. Yakin nikah tuh apa, soal kebingungan? Apa sih filmnya? Jadi sebenarnya nih premisnya itu adalah satu keluarga, cewek-cewek. Gue anak pertama. Si kakak ini tuh mau dilangkahin sama adeknya, Pai. Jadi, Kakak lu siapa? enggak, gue kakaknya. Oh, Gue punya adek lu? adik Amanda Rigby. Amanda ceritanya. Rigby. Si adik ini dilamar lah sama pacarnya. Terus si ibu gue, Ersa Mariori, tidak boleh adik itu melangkahi kakaknya. Oke. Orang-orang zaman dulu yang percaya itu. Iya. Kenapa segitu percayanya dan segitu dilarangnya? Karena tante gue di film ini itu tidak menikah karena dilangkahin sama ibu gue. Oh, ada kayak gitu. Terus di keluarga ini kayak gue sama adik gue tuh selalu dibanding-bandingkan. Kan pasti ada yang gitu kan, dalam keluarga tuh pasti ada yang menonjol gitu, ada yang sukses gitu. Nah ini adik gue tuh cewek-cewek impian lah, yang kayak udah cantik, karirnya bagus, punya pasangan juga oke, mau nikah muda gitu-gitu. Nah gue tuh yang biasa-biasa aja, normal-normal aja, kerja di agency dan lain-lain. Jadi ada pressure, peer pressure-nya tuh kayak iya benar, peer pressure-nya karena di keluarga gue tuh juga menuntut untuk Kak ayolah nikah, Kak ayolah kerja lebih baik, kayak gitu-gitu. Jadi konfliknya muncul di situ. Dan gue tuh punya pacar udah 3 tahun, yaitu Maxim. Gue kodein pacar gue kayak gimana ya biar gue dilamar gitu, biar gue juga dikawinin, gak kalah lagi nih sama adik gue gitu. Cowok gue gak peka. Si Maxim ini kayak cowok-cowok pekerja keras gitulah, yang career minded gitu. Di saat gue lagi kode-kode dan cowok gue tidak sadar-sadar, aku bertemu dengan mantanku. Oh, yang main? Jordi Prananta yang main. Ketemu sama Jordi yang dulu kita pernah pacaran dari SMA 6 tahun. Tiba-tiba dia hilang gitu aja, ghostingin gue. Jadi goyah lah, unfinished business kan. Pas ketemu kayak, kenapa kamu ninggalin aku gitu masih kan. ada gitunya. Masih ada gitunya kan, karena walaupun udah lama tetap aja kayak kasih aku penjelasan gitu. Ya hubungannya, konfliknya semua dimunculin dari situ. Gimana yang jadi akhirnya? bokap lu? Tora Sudiro. Aduh. Tapi dia best banget loh ternyata jadi bapak. Oh iya? Iya. Jadi pernah, nggak, maksudnya kan Gue juga underestimate soalnya awalnya. maksudnya kan lu umurnya ke Tora kan kayak Ya jauh sih, tapi tetap aja kayak hawanya tuh dia gak kayak umur 50 tahun gitu loh. Kak Tora tuh dia tuh kan masih cowokan juga kan. Kayak kita ngobrol bareng bertiga gini juga kayak masih nyambung gitu. Terus Kak Tora kan juga temen-temennya Kak Vincent Kak Desta kan. Jadi kayak pas ketemu tahu dia bapak gue, lu banget nih Kak Tora gitu loh, segitu banyaknya yang bisa peran bapak gitu kan. Terus dia juga datang-datang, gimana ya caranya biar gue gak cabul sama lo ya Zat? soalnya kan kayak bapak kadang kan ada pelukan gitu, ada sayang-sayangan, cium kening, takut. Oh iya bener juga tuh ya. Akhirnya apa tuh yang dilakukan apa? Gue kayak, iya bener juga kan, gue ya gimana ya Kak, ya udah gini deh, lo kan anak lo cewek ada banyak tuh, maksudnya anak-anak dia kan cewek semua, lo pendekatan ke anak-anak lo gimana? Aduh, pendekatan gue ke anak-anak gue tuh beda. Gue tuh kalau sama anak gue, kalau anak gue udah pakai baju tangan buntung gitu, kayak ketekan gitu, pasti keteknya gue pencet-pencet gitu. Kan gue kayak, hah? Ketek gue dipencet? Kayaknya nggak gitu ya cara pendekatannya. Gue pikir kayak, tuh tau kan nggak pernah ngobrol? Enggak, dia pasti ngobrol sama Mike lah. Gimana nih gitu kan? Ya udah, terus akhirnya gue di situ kan peran keluarga ada gue, Tora, Ersa Mayori sama Amanda Rigby kan. Kita sering lah berempat ngobrol nih. Gue harus tahan nih, gue harus nahan untuk nggak bercanda, karena Tora tuh dikit-dikit bercanda mulu kata Tora. Ya udah sampai akhirnya syuting pertama itu di adegannya tuh rumah, 5 hari tuh kita intens di rumah. Sini banyak banget karena film ini juga tentang keluarga. Gimana anak ini bisa belajar ngomong lah sama bapak ibunya dan lain-lain. Jadi lumayan intens nih 5 hari ini. Akhirnya jadi deket banget sampai akhirnya gue tuh ada momennya gue nanya sama bapak gue, karena karakter gue tuh deket banget sama bapak. Jadi kayak yang anak yang pertama tuh deket sama bapak, anak kedua deket sama ibu. Nah, kayak gue sama dia mulu adegan gue. Kayak
tahan gitu. Dia lagi syuting tiba-tiba cekukan. 2 hari teman-teman cekukannya, bukan yang cuma sehari. Kedip. Terus kayak boleh rispo aja gak ya bapak gue sekalian. Asam urat deh tuh. Gitu, tapi akhirnya mungkin karena ya itu tadi ya, maksudnya peran director juga penting banget. Dia bisa ngebuat suasana syutingnya tuh juga disupport sama teman-teman krunya, terus kayak cast yang lain. Akhirnya somehow jadinya kita deket banget as a keluarga. Jadi kayak dia selalu manggil gue tuh kakak, gue manggil dia ya ayah kan di karakter itu. Ya udah, terus ada satu scene yang gue tuh nanya, karakter gue tuh nanya sama bokap gue, ya gimana sih caranya meyakinkan diri untuk menikah gitu. Kayak kenapa ayah yakin nikah sama ibu dulu gitu. Terus ayahnya tuh si Tora tuh ngomong gitu, Pak Hendar ini kayak, Kak, nyari pasangan tuh gini, jangan dilihat dari ininya. Intinya dia ngasih nasehat lah ke gue. Itu scene yang biasa aja, obrolan anak sama bapak senormal mungkin lah gitu. Wajar anak perempuan nanya gitu sama bapaknya. Gitu, ya. Tapi di situ hati kecil gue kena gitu, Pak. Kayak ini tuh yang nggak gue dapetin di tahun 2023 ketika gue mau nikah. Oh. Karena gue waktu nikah tuh nggak ada yang nasehatin gue kayak gini dari sosok bapak. Karena kan gue udah nggak ada bapak kan. Betul. Bapak gue udah meninggal dan lain-lain. Jadi kayak ketika ini lagi adegan dan keluar dari Tora, terus dia ngasih tahu, terus gue pas selesai take adegan itu, mata gue udah berkaca-kaca di scene itu. Padahal sebenarnya harusnya nggak nangis, tapi gue kayak ya kegamangan karakter Niken ini juga membuat suasananya jadi haru lah. Terus selesai scene gue bilang, ya gue manggil dia jadi ayah kan, ya makasih ya aku. Terus gue udah nangis tuh. Aku ini pertanyaan aku yang ada di hati kecil aku pas aku mau nikah. Gimana aku bisa meyakinkan diri aku bahwa ini adalah cowok yang tepat. Gue nggak ada gambaran cowok tuh kayak bapak, kayak seorang bapak tuh kayak gimana, gue nggak tahu karena gue pisah sama bapak gue dari umur 6 tahun kan. Jadi gue nggak ada figur bapak di hidup gue. Terus tiba-tiba keluar dari mulut lo, walaupun ini by script, tapi ketika udah di take gitu ya, rasanya tuh beda gitu. Jadi kayak gue ngerasain ternyata Allah ngasih gue jawaban tuh dari lo, makasih ya kak, gue bilang gitu. Terus dia ikutan nangis, kan jadi nggak haru ya, dia ikutan nangis juga, cengeng juga bapaknya kayak anjing gue udah haru. Gue kan kayak makasih ya kak, dia kewibawa kayak gitu, kayak iya sama-sama sih gitu kali ya. Dia nggak, iya. Nyesel jadi minta bilang makasih itu ya. Terus kayak kita pelukan gitu. Habis itu jadi makin deket lagi karena dia tahu ternyata emang di dalam orang kan ngelihat gue selalu Enzi yang congwakan, yang selalu ceria segala macam. Tapi kan sebenarnya ya manusia aja. Kita juga pasti punya sisi yang nggak kita tunjukin ke publik kan. Betul. Masalah-masalah yang masa lalu kita yang nggak enak tuh ya kita pendam sendiri atau orang-orang terdekat kita yang tahu. Nah, nggak semua orang. Gue sukanya seni ketika acting, kayak ketika main film itu adalah lo ngerilisin beberapa emosi yang mungkin ketahan di diri lo ketika lo memainkan peran yang lo jalankan di situ. Karena dan ketika lo mendapatkan kata-kata itu dari Tora, lo lega dong Izzy. Lega banget gitu. Jadi kayak itu makanya gue suka banget main film atau acting apapun itu, karena kayak oh iya ya, setiap karakter yang gue mainkan emang udah ditakdirkan buat ada di cerita hidup gue gitu loh. Karena mungkin ini ngejawab atau ngerilisin emosi yang beneran tadi yang gue bilang ketahan, atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dapat jawabannya di dunia nyata, tapi ternyata terjawab dari karakter itu. Makanya gimana kita mendalami setiap karakternya juga jadi hal yang menarik gitu prosesnya. Gue bener-bener kayak kepikiran gitu, gila ya dijawabnya setahun kemudian loh. Iya, sama Tora lagi. Kocak banget menurut gue. Tapi ya itu unik ya, semesta tuh unik ya. Kita tuh nggak tahu kita dapat rezeki dari siapa, kita dapat knowledge dari siapa, kita dapat anjing. Ternyata kayak gue tuh waktu gue sempat ada badai, ternyata yang nolongin gue tuh orang-orang yang selama ini, pertama yang udah lama gue nggak kontekan, yang kedua gue benci banget sama dia gitu. Ini gue sebel banget nih orang, dia nolongin. Ya Allah. Iya kita kan bener nggak tahu ya. Tahu. Berarti emang gue nggak boleh memendam rasa apa negatif ini nih, energi negatif tuh harus udah lu, udah nothing tulus aja sama orang. Betul, baik. Setuju. For the sake of baik aja, nggak usah ngarepin apa-apa. Setuju, itu yang gue terapin selama ini kayak
gue selalu berpikir bahwa ya udah kita jadi orang baik aja. Kalau ada orang jahatin kita, ya itu udah urusan lo, nanti lo tanggung jawab, lo mau bertanggung jawabkan itu sendiri. Gue baik aja. Kalau emang gak cocok sama gue energinya, atau kayak ya yang gak cocok visinya, ya gue memilih untuk tidak berteman lagi atau tidak ketemu lagi. Maksudnya beda circle lah intinya. Tapi tidak berarti gue memusuhkan dia atau dendam sama orang itu. Karena gue percaya kalau kita baik, ya akhirnya kita ditemukan sama orang-orang yang baik juga, Pak. Gitu. Setiap kita dapat masalah kayak tadi, akhirnya kita jadi tahu orang-orang yang beneran peduli sama kita. Atau cuma sekedar lewat. Cuma sekedar lewat. Atau teman-teman yang cuman karena pengen serunya doang. Tapi pas kita susah dia cabut gitu aja gitu. Tapi ya udah, di situ kita bisa menilai bahwa apa sih yang kita butuhkan di hidup kita, circle yang seperti apa yang kita mau. Tapi juga nggak bisa disalahkan kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang ninggalin kita. Kayak ada teman gue yang kayak gue ngerasa nggak cocok sama Enzi misalkan, dia cabut gitu, ya nggak apa-apa, ya dia punya jawabannya sendiri gitu, maksudnya dia punya alasan sendiri dan gue nggak jadi masalah juga, kan gue juga mungkin melakukan hal yang serupa tanpa gue sadarin. Betul, nggak ada yang salah kok sama orang yang cuma sekedar aja, nggak ada yang salah. Temen yang ketemu kayak gini, yang kayak misalkan gini, gue sama Gofar, gue respect lo sebagai teman gue menganggap lo udah teman baik gue, karena lo juga teman baik Molen gitu. Kita ketemu pasti kita seru, pasti kita ngobrol. Ada nih off cam pun juga kita ngobrol di ini pasti ada gitu. Tapi ya bukan berarti kayak chatan tiap hari. Kita chatan tiap hari. Ketemuan. Iya benar. Pun dengan Molen. Iya gitu kan. Iya. Molen tuh gue tuh nggak Molen tuh ini sahabat gue nih. Cuma kita sekali ketemu cuma kayak update yang udah lama enggak ini iya, gitu. Iya benar. Itu yang bikin gue cocok sama Molen juga, karena dia memvalue persahabatannya dengan orang-orangnya tuh juga sama kayak gue memvalue teman-teman gue. Gitu. Kita nggak mau konflik orangnya. Mungkin terkesannya naif ya atau klise banget gitu. Ya memang orang-orang kayak gitu jadinya akhirnya sering dijahatin orang, karena kita selalu nganggap orang kayaknya baik-baik aja semuanya. Padahal nggak sebaik-baik itu, orang tuh ada aja yang kayak jahat gitu kan. Yang manfaatin aja ada banget, ada banget. Gitu. Ya emang harus lebih peka aja sih gitu. Betul. Dan gak terlalu open gitu sama semua orang, karena orang kayak gak perlu tahu. Itu penting tuh. Itu penting tuh. Itu satu pelajaran bagi gue adalah, dulu mungkin ketika gue di podcast, bikin YouTube atau apapun itu ya, gue se-open itu. Ternyata gak perlu lagi, Far. Gak perlu, Far. Iya perlu lagi. No, orang gak suka sama lo kan orang jadi bisa nyerang lo juga, karena dia tahu. Bisa deh, lu kayak ada harus yang cukup diceritakan sama teman aja. Benar. Iya, dia cukup di kamera gitu kan. Betul. Oh ternyata pelajarannya gue memfilter. Iya. Gitu. Gila, pelajaran itu tuh datang di saat yang benar-benar nggak kita expect, terutama kayak lu kan dari film Yakin Nikah, tiba-tiba ada jawaban keluar dari Tora Sudiro. Iya, gue dari keluarga yang cukup, maksudnya kayak gue cuma punya ibu, gue punya adik satu, beda umur 10 tahun, hidup kita cuma bertiga doang, cewek berdua gitu. Cukup sepi hidup kita, maksudnya kayak kalau lebaran kita nggak kayak ngerasain kayak orang-orang gitu. Tapi ternyata gue merasa gue mungkin Enzi dari umur 5 sampai Enzi umur 25 gitu ya, mungkin kayak kesepian, kayak pengen kayak orang-orang yang kalau lebaran tuh kumpul keluarga rame apa gitu. Tapi ternyata gue baru sadar, enggak lagi, ternyata gue dari gue SMP, bahkan dari gue SD, gue punya teman yang dari SD masih temenan sama gue. Gue tuh selalu disayang sama teman-teman gue. Teman-teman gue tuh udah jadi kayak keluarga buat gue. Gue dapat keluarga baru di Tonight Show. Gue dapat KS, gue dapat Kak Desta, bahkan yang jadi saksi nikah gue KS. Gue ngerasain mereka tuh sayang beneran sama gue secara tulus gitu. Mereka sayang juga sama Molen, Kak Hesti luar biasa baik banget sama gue di saat gue juga lagi down, lagi sakit-sakitan dan lain-lain. Terus kayak sahabat-sahabat gue, Candix, Omar, semua. Feby, Yuki, Mila, kayak mereka tuh selalu ada buat gue, dan itu adalah keluarga yang mungkin nggak bisa gue dapatkan di keluarga beneran gitu. Nah di film Yakin Nikah ini gue mendapatkan kehangatan dari keluarga gue, kayak dari Pak Hendar, yaitu Tora, dari Ibu Eca sama Yori, jadi ibu gue, dari Manda. Jadi kayak emang setiap project tuh pasti ngebawain sesuatu gitu buat gue, dan gue seneng banget di film ini tuh bisa relate sama banyak orang, Far, karena di luar dari banyak yang mempertanyakan gue siap atau enggak nikah, atau ada dua pilihan, atau gimana cara lo meyakinkan cowok ini adalah pas buat lo ketika nih cowok sibuk kerja, memikirkan masa depan, tapi dia nggak ngasih perhatian yang lo butuhkan, itu lo nggak apa-apa nggak gitu. Jadi gue beneran dapetin banyak hal, dan setiap karakter tuh mewakili banyak orang, jadi kayak relatable gitu loh. Karena menurut gue film ini tuh human banget, nggak ada karakter yang kayak protagonis kayak jadi ini perfect banget manusia gitu, atau di antagonis tuh nggak ada. Ini manusia banget lah ya. Menurut gue iya, karena setiap karakter pasti punya alasannya. Dia nggak ngasih, pasangan gue nggak ngasih
apa ya, kayak romantis, kayak rasa yang gue kurang kasih sayang lah dari pasangan gue si Maxim ini. Tapi dia mengejar mimpinya buat demi masa depan gue juga. Kayak in this economy, dia wajar dia kerja keras gitu. Tapi satu sisi lagi mantan gue ini juga dia sayang banget sama gue, kita seru banget, energinya dapet segala macem. Tapi dia tuh bukan tipe cowok pekerja keras yang mikirin materi gitu. Wow, perbandingannya nih udah mulai nih, yang ini begini, yang ini begini. Iya, konflik lah di situ. Kalau ada masalah dia nggak bisa ngomong, dia kabur. Tapi kan tuh banyak yang kayak gitu. Banyak sekali. Cowok-cowok broken home atau cowok-cowok yang emang nggak bisa ngungkapin komunikasi yang baik dengan pasangannya itu juga banyak gitu. Nah tinggal lo milih aja weakness apa, kekurangan apa yang mau lo terima dari pasangan lo. Betul. Gitu. Misalkan gue sama lo pasti punya kekurangan kan. Gue bisa nerima itu atau enggak. Begitupun sebaliknya. Nah di film ini tuh dijelasin tentang itu juga. Wah ini setuju banget. Gue semakin bertambahnya umur ya, ternyata tuh gue percaya bahwa untuk mencari pasangan tuh bukan seberapa sempurnanya dia, tapi seberapa kita mau menerima kekurangan dia gitu kan. Betul. Ternyata itu lagi gitu jawabannya. Iya, dan bener. di film itu tuh kayak gitu sih diceritain ya. Kayak gitu sih, sampai akhirnya ada di titik kayak kita itu harus selesai sama diri kita dulu. Kita tuh harus kenal sama diri kita. Karena di sini tuh karakter gue tuh people pleaser gitu loh, yang berusaha menyenangkan orang-orang di sekitar gue terus. Kayak orang tua gue mau apa, gue ikutin. Pasangan gue mau gimana, gue ikutin. Jadi dia tuh kayak karena serba template, selalu pengen bikin seneng orang. Ternyata sikap yang seperti itu malah justru nyakitin orang-orang lain yang gue nggak sadarin. Gue mau nyenengin lo, tapi gue nyakitin si Tony misalkan gitu. Jadi kayak oh gitu ya, bener emang kita tuh nggak bisa egois, kita tuh nggak bisa jadi orang yang people pleaser terus. Kita harus bisa ngomongin apa yang kita mau, dan apa yang nggak nyaman di kita dan gitu. tidak suka, Dan isu yang lo tuh harus selesai sama diri lo dulu, jangan ngebawa isu di diri lo terus lo bawa ke pasangan lo, itu bikin hubungan lo jadi nggak sehat. Gila, gue bijak banget. Gila, parah. Gokil loh. Berarti ini segala umur ya sih ya? Segala umur menurut gue menyenangkan. Kemarin anak Tora juga pada nonton tuh umur 13, kayak 13 plus ya, bisa ya? Karena ini ringan banget, ini film yang tayang bioskop? tanggal 9 Oktober tayangnya. 9 Oktober, oke. Sesuatu yang fresh lah kalau kalian pengen nonton yang ringan, menyenangkan, hangat. Ini kan romcom juga kan, dan kayaknya romcom tuh terakhir 2000-an gitu kan. Kayak agak kangen sama momen-momen romcom. Jadi dan layak inilah ditonton. saatnya lu melihat Tora Sudiro menjadi ayah dari Enzi story. Iya. Disitulah tuh. kalian lihat. Kalau lo lihat ada kayak dia ngerangkul gue, elus kepala gue. Di momen itu ada rasa menggelitik yang kayak semoga dia nggak cabul ya. Tepuk tangan buat Enzi dong, mantap Enzi. Sekarang kita ada STMJ subscriber tanya, mari jawab. Oh iya, kemarin ada ya. Iya, dari Mari Regal 77. Apa hal yang paling lucu dari Kadesta? Apa ya? Tuh orang nggak lucu, tuh orang nyebelin menurut gue. Tapi ya, pas di Tonight Show yang nyebelin dari Desta, gue cuma satu sih. Apa? Aming nangis. Ya Allah, Aming lagi nangis dikasih bakwan tuh lucu banget. Terus Amingnya, terus udah gitu Amingnya ngambil lagi. Itu dia lagi beneran nangis loh. Gue sampai ulang-ulang video itu karena kan gue pengen lihat ekspresi lu, ekspresi Esti udah kayak. Iya, gue udah mau nangis bener-bener kayak ya Allah nih orang lagi kena mental issue. Temennya udah bener-bener nangis, orang dikasih tisu, dikasih bakwan. Cuman Desta itu kelakuan absurd dia sih, yang kadang-kadang tuh bikin suasananya tuh jadi lucu gitu. Walaupun nyebelin tapi kok orang ketawa gitu loh. Lo sampai marah kan? Iya. Kak, lo gila nih orang lagi sedih. Aming tuh makan sambil kayak air mata tuh di sini nih. Masuk lagi tuh ke retinanya tuh air mata. Anjing gitu. Iya, banyak hal absurd dari Desta ya. Unik dia, manusia unik tuh bawa tuna. Oke, berikutnya Raymond Light. Siapa kira-kira yang paling nakal, Desta apa Gofar? Karena gue lebih banyak ketemu sama Desta kali ya. Gue akuin Desta sih. Mungkin Gofar lebih ngerti karena kan pasti ada yang ditutup-tutupin dari gue kalau Desta ya. Ya gue bisa mengakui Desta. Secara umur juga lebih pengalaman ya. Oke, berikutnya. Let's go. Senjata nuklir. Ada nggak kebiasaan Bang Molen yang sampai sekarang masih susah untuk KNC terima? Dia tuh kalau tidur pakai AirPods, pakai earphone. Oh, harus denger musik? Dia tuh harus dengerin podcast. Wah, kayak Wancoy. Dia kayak Wancoy. Iya. Gede banget, sorry. Wancoy itu harus dengerin Rocky Gerung. Intinya debat politik. Apa sih so debat politik? Tapi lebih nyebelin. Molen pakai
Iya pakai earphone gitu tidur. Wanco taruh sini handphonenya loudspeaker. Ya Allah. Gede banget. Jadi kalau keluar kota bareng dia nggak ada yang mau. Ya Allah nyebelin banget. Dan harus terang, kabar harus terang. Harus terang. Iya, dan dengerin podcast debat-debat politik. Sumpah dia kalau nikah ganggu banget. Dia bener harus dari awal udah tahu kekurangannya apa. Dia pakai earphone. Dia pakai earphone, dia harus dengerin podcast. Ya podcastnya podcast luar negeri gitu sih teman-teman, kayak ya sama politik luar negeri gitu harus dengerin. Apapun deh pokoknya didengerin sama dia. Tapi harus ada suara. Dulu waktu kita di DC dia kayak ada TV, jadi TV harus nyala tapi pakai timer. Sedangkan gue tuh harus hening, gue tuh kayak light sleeper gitu. Gue makanya gampang. Dia pakai itu. Nah di Jakarta di apartemen tuh kita nggak bisa naruh TV di kamar, jadi dia pakai AirPods itu dan gue keganggu banget. Pernah nih gue gitu dulu kayak apa nih gerencel. AirPodsnya dia di samping pipi gue udah kayak jadi kan gue dengar tuh podcast. Karena suara-suara kecil-kecil. Suara kecil-kecil. Untung nggak di sini sih. Itu sebel tuh. Iya tuh. Oke berikutnya Dendeng Balado 6044. Coba dong peragain adegan pas jadi vampir. Hah? Sumpah gue tuh pernah main GGS Ganteng-Ganteng Serigala. Oh iya bener. Sama yang apa yang anak SMA tuh? Putih abu-abu. Iya, putih abu-abu. Ini lucu banget. Kemarin kan pas lagi demo-demo rusuh itu adalah satu video ada orang. Ini orang Indonesia tuh emang menurut gue kreatif ya. Kalau kadang-kadang suka lu mah keterlaluan deh. Ini lagi heboh, lagi rame, suasana lagi tegang. Kemarin tiba-tiba ada satu video di tengah-tengah lagi kerusuhan, dia di belakang pohon pakai gigi palsu gitu, dia kayak dalam sepi. Gue post di close friend gue kayak ini orang sebagai alumni saya tersinggung tapi mau marah tapi lucu. Gue bilang gitu kan, sebagai alumni vampir gue kayak ini kayaknya nggak momen yang tepat deh untuk tapi lucu banget. Setelah gue ketawa-ketawa itu tiba-tiba muncul di explore gue ada muka gue pakai gigi taring. Jadi ada orang bikin parodi kayak saut-sautan sama video gue dulu di sinetron itu. Di Stitch. Jadi ya di Stitch benar ada orang yang kayak ngapain kamu vampir peot? Gue dikatain vampir peot. Di momen itu gue pengen ikutan demo. Dalam sepi. Di pohon. Jadi vampire. Iya GGS ya, gila GGS Ganteng-Ganteng Serigala. Gue tuh bingung ya kenapa gue viral banget di GGS di Ganteng-Ganteng Serigala itu. Padahal gue cuma 60 episode, dari mereka tuh hampir 1000 episode. GGS 1000 episode? Kayaknya hampir 1000 episode 2 season. Gila Gue cuma 60 episode di episode awal, abis itu gue mati jadi debu. Kenapa? Dan itu 2015. 10 tahun 60 episode itu diulang terus. Gue kayak tolong. Aku kan udah fashion show sama Kendall Jenner gitu. Udah gak bertaring lagi. Bukan potensi Historia Romansa. Teman-teman jangan lupa untuk nonton film Yakin Nikah tanggal 9 Oktober di bioskop terdekat. Enzi terima kasih. Terima kasih Salam ya, Popolem, Maman Korkopolim ya. Pastinya dong. Dan terima kasih buat semua. Sampai jumpa di PWK Sampai jumpa episode guys. berikutnya. Bye-bye. Bye.